Bolehnya membaca sholawat untuk selain Nabi berdasarkan doa Rasulullah SAW. Sholawat untuk selain Nabi ada 3 macam. Pertama, sholawat itu dengan mengikuti bacaan sholawat untuk para Nabi. Ini boleh berdasarkan nas, dalil, dan ijma' kesepakatan ulama. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, pujilah Muhammad di kalangan malaikatmu dan keluarga Muhammad di kalangan malaikatmu." Sholawat untuk keluarga beliau dengan cara mengikuti sholawat kepada beliau. Riwayat Imam Bukhari. Kedua, membacakan sholawat kepada seseorang secara personal. Ketika nama orang itu disebut, maka langsung membacakan sholawat untuknya. Ini tidak boleh karena menyamakannya dengan Nabi berdasarkan kebiasaan kaum muslimin. Mengingat orang yang berhak mendapat perlakuan seperti ini adalah Rasulullah SAW saja. Ya. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Jibril berkata, "Celaka bagi seorang yang jika namaku disebutkan di depannya maka ia tidak membaca sholawat untukku." Dalam riwayat Imam Ahmad. Ketiga, membaca sholawat untuk selain Nabi dan tidak menjadikannya secara khusus dan personal. Membaca sholawat seperti ini boleh apalagi jika karena suatu sebab, sebagaimana seperti dalam hadis. Lah, bolehkah membaca tarodi, membaca radhiyallahu anhu untuk selain sahabat? Jawabannya, boleh. Qala Allah Ta'ala, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu anhu." Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Di surat Taubah. Tetapi ketika ulama membuat istilah bahwa tarodi, ucapan radhiyallahu anhu hanya untuk sahabat, tarahum, ucapan rahimahullah untuk orang-orang setelahnya dan sholawat untuk para nabi, maka kita tidak boleh melanggarnya. Karena jika kita mengucapkan tarodi untuk orang yang bernama Qatadah yang bukan sahabat, tentu pendengar mengira bahwa Qatadah itu sahabat. Ini dianjurkannya membalas kebaikan orang lain. Di sini kita membalas pemberi zakat dengan mendoakannya, karena ia telah membuat baik kepada kita dan memberikan zakatnya kepada kita. Bolehnya memberikan zakat kepada kepala negara. Faedah ini diambil dari kaum yang memberikan zakat mereka kepada Rasulullah SAW. Zakat bisa diserahkan kepada kepala negara dengan catatan adil dan didistribusikan kepada orang-orang yang berhak. Jika tidak adil, maka zakat tidak boleh diberikan kepadanya. Tetapi jika pihak pemerintah mengharuskannya, maka zakat itu sah, meskipun tidak didistribusikan kepada orang-orang yang berhak. Karena kaum muslimin wajib menyerahkan zakatnya saat diperintahkan dan terbebas dari kewajiban, sementara dosanya ditanggung pihak pemerintah. Jika pemerintah mengambil harta rakyat atas nama pajak, maka harta yang dibayarkan itu tidak bernilai zakat karena itu merupakan pajak. Pada dasarnya, pegawai zakat yang mendatangi orang-orang yang dikenai wajib zakat. Tetapi jika pemilik harta yang memberikannya sendiri kepada pegawai zakat, maka itu dibolehkan dan tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis, zakat kaum muslimin di tempat-tempat hewan gembalaan mereka minum. Ini ikhwatul iman, ukhtul mu'minah. Wa an aliyin radhiyallahu anhu annal Abbas radhiyallahu anhu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'jil sadaqatih qabla an tahilla farakhasalahu fi dalik, rawahu Tirmidzi wal Hakim. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Al-Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang membayar sedekah sebelum waktu wajibnya, maka beliau membolehkannya. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Lah, tentang membayar zakat sebelum waktunya dari hadis ini, ikhwatul iman,
Dua orang dalam hadis ini dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali dan Al Abbas radhiyallahu anhuma. Dan yang paling mulia dari keduanya adalah Ali radhiyallahu anhu. Al Abbas sendiri adalah paman dari Ali dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataannya Al Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang membayar sedekah sebelum waktu wajibnya, maka beliau membolehkannya. Waktu wajib mengeluarkan zakat adalah saat genap setahun. Dengan adanya persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Al Abbas membayarkan zakatnya sebelum waktunya.